Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6X8B mempresentasikan deteksi serangan DDoS dengan menggunakan metode backpropagation. Adapun yang kami presentasikan ini merupakan tugas dari mata kuliah Jaringan Saraf Tiluan semester 8. Berikut adalah poster yang kami buat untuk deteksi serangan DDoS menggunakan metode backpropagation, di mana umumnya sistem yang digunakan untuk mendeteksi serangan DDoS adalah IDS atau Intrusion Detection System, akan tetapi IDS yang saat ini di mana masih umum menggunakan signature base memiliki false positif atau false rate yang tinggi sehingga kurang optimal. Diharapkan dengan mengimplementasikan JST pada IDS dapat mengoptimalkan sistem untuk mendeteksi serangan DDoS. Adapun pemanfaatan JST sendiri pada keamanan informasi dapat ditemukan pada sistem IPS, SIEM yang terkini maupun SOAR. Dan kelompok 6 sendiri terdiri dari Timur Yuli Santosa sebagai ketua kelompok, Deddy Kusnadi sebagai programmer, Idrus Salam untuk dokumen dan materi, dan Faisal Dayat sebagai dokumentasi dan editor. Sebagai pendahuluan, PSSN memprediksi bahwa pada tahun 2023 ini serangan DDoS akan naik secara signifikan. Nah, serangan DDoS sendiri apa? Serangan DDoS merupakan serangan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan dari komputer target sehingga pengguna tidak dapat mengakses komputer tersebut. Serangan DDoS sendiri apabila kita mengacu pada aspek keamanan informasi yang mencakup 3 hal, aspek utamanya yaitu CIA triangle, confidentiality, integrity, dan availability, maka serangan DDoS sendiri ini mengincar availability dari sistem informasi. Nah, kenapa di tahun 2023 ini BSSN memprediksi serangan DDoS itu meningkat secara signifikan? Hal ini disebabkan karena pada belakangan ini terdapat pertumbuhan Internet of Things yang semakin tinggi. Nah, itu semua dituangkan BSSN dalam landscape keamanan siber Indonesia di tahun 2022. Sementara untuk mitigasi maupun pencegahan terhadap serangan DDoS sendiri, itu juga masih memiliki atau berhadapan dengan beberapa kendala, diantaranya sumber serangan yang sulit dilacak, kemudian pola serangan yang berubah-ubah karena umumnya penyerang biasanya rutin atau kerap kali merubah pola serangan untuk menghindari deteksi dari security perimeter, kemudian volume lalu lintasnya yang besar, dan ketergantungan pada penyebaran signature. Jadi beberapa intrusion detection umumnya hanya mengandalkan dari pengenalan signature. Dan juga yang terakhir adalah keterbatasan teknis dan sumber daya. Solusi yang umum digunakan dalam menghadapi serangan DDoS adalah penggunaan Intrusion Detection System atau IDS. Sayangnya IDS seperti yang disebutkan sebelumnya juga memiliki kendala, yaitu untuk memitigasi serangan DDoS sendiri umumnya digunakan IDS atau Intrusion Detection System. Sayangnya Intrusion Detection System ini juga terkendala dengan kondisi di mana threat actor semakin pintar dalam melaksanakan serangan sehingga menghasilkan false rate maupun false positif yang tinggi terhadap IDS. Berikut adalah timeline IDS. Terkait hal tersebut, maka kami coba memanfaatkan jaringan saraf tiluan untuk mengidentifikasi serangan DDoS dengan menggunakan metode backpropagation. Tujuan yang diharapkan adalah untuk mengetahui tingkat akurasi metode backpropagation dalam mengidentifikasi serangan DDoS. Backpropagation sendiri adalah sebuah metode dalam pembelajaran machine learning yang digunakan untuk melakukan penelitian pada jaringan saraf tiluan secara iteratif dengan tujuan untuk meminimalkan error antara nilai output yang dihasilkan dengan nilai yang diharapkan. Secara prinsip kerja backpropagation adalah memperbarui bobot dan bias setiap neuron berdasarkan kesalahan atau error pada output dari setiap lapisan. Kemudian kita masuk ke uji coba. Untuk uji coba, kami telah menyiapkan sebuah laboratorium, di mana pada laboratorium itu memiliki target server dengan sistem operasi Ubuntu 18, RAM 2 GB, dengan core 2 dan IP sekian, kemudian attacker adalah satu PC dengan sistem operasi Kali Linux, di mana akan melaksanakan serangan DDoS selama 5 detik.
Kemudian juga kami akan menggunakan Wireshark untuk melakukan packet capture, jadi menangkap lalu lintas jaringan selama proses serangan berlangsung, dan menggunakan MATLAB 2013B untuk melakukan pengolahan data hasil ekstraksi lalu lintas data dengan mengambil sampel 200 data. Metode backpropagation dengan aktivasi sigmoid biner. Untuk topologi laboratoriumnya sendiri dapat dilihat, ini adalah target berupa sistem operasi Ubuntu 18, kemudian ini adalah attacker, dan di sini adalah packet capture menggunakan Wireshark. Berikut adalah flowchart yang kami gunakan, di mana dataset normal dan DDoS ini kami dapatkan menggunakan laboratorium simulasi, disiapkan sebuah server dan juga attacker. Lalu dataset kami dapatkan dengan cara menarik lalu lintas jaringan ketika attacker menyerang target. Kemudian dari situ dilakukan pre-processing, karena yang akan kita gunakan adalah fungsi aktivasi sigmoid biner, di mana batasnya adalah 0 hingga 1, sehingga semua data yang lebih dari 1 akan kita lakukan normalisasi. Setelah dilakukan normalisasi, kemudian kita lakukan pelatihan dan pengujian, dan setelah itu akan keluar hasil uji dari identifikasi serangan DDoS itu sendiri. Baik, untuk uji coba kita mulai dengan menjalankan packet capture Wireshark. Nah, setelah Wireshark berjalan, selanjutnya kita akan membanjiri lalu lintas jaringan pada target dengan menggunakan ping 3. 5 detik saja. Terus kita lihat dan kita tunggu, ya sudah masuk untuk traffic jaringannya. Linknya kalau sudah, kita berhentikan saja karena kita akan mengambil sampel datanya. Nah, 5 detik ini juga biasanya menghasilkan ribuan baris log di Wireshark, jadi kita ambil secukupnya saja, yaitu 200. Setelah itu kita ekstrak, ekspor ke format CSV. Ini adalah hasil ekstraksi log dari Wireshark. Dari format CSV sudah kami rubah ke XLS. Di sini bisa kita lihat terdapat puluhan kolom. Kemudian dari puluhan kolom itu hanya 6 yang kami ambil, yaitu total paket, flow byte per second, flow packet per second, YT flow-nya, YT paket itu adalah inter arrival time, kemudian packet length variant, average packet size sama, dan label akhir yang dihasilkan, yaitu DOS atau bin normal. Dari ke-6 parameter kolom ini, kemudian kita ambil 200 sampel data dan kita save di file tersendiri dengan nama logextract.xls. Untuk label normal maupun DOS kita rubah, di mana apabila normal dia akan bernilai 0 dan apabila serangan DOS dia akan bernilai 1, seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk
codingan di MATLAB, yaitu kita mengambil data dari log extract ini, kemudian melakukan normalisasi, karena yang kita gunakan adalah fungsi sigmoid biner, di mana batasan sigmoid biner adalah 0 hingga 1, sehingga kita membutuhkan normalisasi. Kalau kita lihat di sini, datanya nilainya besar-besar, memang ada yang 0, cuma apabila yang besar itu di atas 1 hingga ribuan. Nah, untuk itu kita memerlukan sebuah normalisasi data agar masing-masing sel atau data di situ tidak bernilai lebih dari 1, di mana ini adalah rumusnya, yaitu 0,8 dikalikan datanya sendiri, kemudian di data tersebut, nilai data tersebut kemudian dikurangi nilai minimum dari kolomnya, dibagi dengan nilai maksimal dari kolom yang dikurangi dengan nilai minimum dari kolom, dan ditambahkan 0,1, hingga datanya akan berada di kisaran angka 0,1 hingga 0,9. Fungsi sigmoid biner sendiri membatasi 0 hingga 1, sehingga bisa jadi data yang dihasilkan itu sebenarnya tidak benar-benar menjadi 1, tapi mendekati 1. Kemudian hidden layer yang kita gunakan berjumlah 12. Ini adalah untuk backpropagation-nya, dan kita mengambil presentasi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk tes. Kalau sudah, kita run. Ini ada hasil grafik akurasi dari data tes dan data uji. Dan apabila kita lihat di regressionnya, ini dia sudah di atas 90%. Adapun yang digunakan adalah epochnya 100, untuk learning rate yang digunakan adalah 0,5, dan mean square error-nya adalah 0,01. Kemudian hasil pembelajarannya untuk trainingnya hampir 99%, dan untuk tesnya juga 99%, di atas 90%. Hasil yang cukup mengejutkan, karena pada saat pembuatan laporan dan uji coba sebelumnya, akurasi yang dihasilkan hanya berkisar sekitar 80 hingga 90% dengan 100 sampel data. Untuk pada saat ini dibuat hingga 99%. Dari pengujian tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa backpropagation dapat mengenali kondisi jaringan normal dan DOS dengan presentasi lebih dari 80%. Yang berikutnya adalah, kalau kita lihat dari saat pembuatan laporan, yaitu hanya sekitar 84 hingga 90%, dan baru saja hingga 99%, memang presentasi pengenalan ini dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan beberapa parameter, yaitu jumlah neuron, hidden layer, kemudian konfigurasi pelatihan, baik learning rate, epoch, dan lain-lain, serta jumlah data. Dan diharapkan dengan pemanfaatan backpropagation ini dalam mengenali serangan DDoS dapat menjadi sebuah komplement terhadap sistem EDS yang ada untuk meminimalisir serangan DDoS pada sebuah jaringan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.